Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini bersama ini nama saya Ardianto Gutomo Wisnu Pradono, mahasiswa S2 Teknik Sipil dengan konsentrasi manajemen konstruksi. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan laporan ujian akhir semester untuk mata kuliah pembiayaan infrastruktur. Jadi di presentasi yang kami sampaikan di sini, saya akan membahas terkait dengan pendekatan strategis dan alternatif dalam pembiayaan infrastruktur di perkotaan dengan mengkaji pemanfaatan sistem sewa lahan di kota Bahir Dar, negara Ethiopia. Sebagai respon untuk tantangan pembiayaan pembangunan infrastruktur di tengah laju urbanisasi yang pesat. Deskripsi proyek terkait dengan pembiayaan infrastruktur di Bahir Dar. Di sini studi kasusnya adalah di Bahir Dar sendiri, ini memanfaatkan dengan sistem sewa lahan di kota Bahir Dar, Ethiopia untuk pembiayaan infrastruktur di perkotaan di tengah urbanisasi yang pesat. Kemudian kebutuhan untuk infrastrukturnya sendiri di sini seiring dengan peningkatan populasi urban hingga 39% pada tahun 2050 yang diprediksinya, ini akan meningkatkan kebutuhan adanya jaringan jalan, drainase air bersih, sanitasi, dan ruang terbuka hijau. Lalu kemudian dengan sewa lahan ini adalah sebagai solusi dengan pemanfaatan ini sewa lahan tersebut menjadi sumber pembiayaan utama untuk pembangunan infrastruktur di luar anggaran rutin pemerintah. Sistem sewa lahan ini juga di negara Ethiopia ada regulasinya, yaitu diatur melalui proklamasi nomor 721 dari 2011 yang memungkinkan tanah milik negara disewakan untuk jangka waktu tertentu. Di Bahir Dar ini adalah sebagai kota pertama yang menerapkan sistem ini, yang menjadi contoh praktik terbaik dalam penggunaan pendapatan sewa lahan untuk pembangunan infrastruktur yang inklusif dan juga berkelanjutan. Lalu kemudian dalam tantangannya dalam pembiayaan proyek di sini, ini kita yang pertama adalah perlunya adanya koordinasi antar lembaga. Di sini koordinasi antara kantor administrasi pertanahan, perpajakan, dan juga apabila dikhawatirkan menyebabkan kejadian kekacauan data dan juga monitoring pembayaran. Lalu yang kedua adalah terkait dengan penyiapan lahan yang tidak optimal. Di sini yang menjadi tantangannya sehingga karena alokasi lahan untuk perumahan industri dan layanan publik ini belum optimal sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Kemudian juga di negara Ethiopia ini mungkin seiring ini kita juga sering dengar bahwa tendernya itu tidak transparan. Sehingga dengan tidak transparan itu dan juga adanya kelemahan dokumentasi menimbulkan potensi korupsi dan inefisiensi dalam birokrasi. Kemudian yang keempat adalah penetapan nilai sewa yang statis. Di sini metode penilaian sewa lahan yang statis menyebabkan hilangnya potensi pendapatan karena tidak mencerminkan nilai pasar yang aktual. Kemudian langkah perencanaan dan pengawasannya dalam tantangan tersebut, ini di sistem perencanaan dan pengawasan serta target pendapatan ini sangat konservatif, menahan mobilisasi maksimal pendapatan sewa lahan. Sehingga untuk opsi-opsi pembiayaan yang tersedia di sini, yang pertama terkait dengan skema sewa lahan, pemerintah Kota Bahir Dar memanfaatkan skema sewa lahan sebagai instrumen utama mencakup pembayaran langsung, premium atau uang muka, dan sewa tahunan atau land rent. Kemudian yang kedua adalah alokasi pendapatannya. Jadi 90% dari pendapatan sewa lahan ini akan digunakan untuk proyek infrastruktur seperti jalan, air, sanitasi, dan sisanya 10% untuk operasional administratif kota. Untuk dana bertujuannya atau earmark fund, di sini kebijakan ini menciptakan sistem dana yang bertujuan secara langsung menopang pembangunan jangka panjang kota. Kemudian jaminan pinjaman sendiri, pendapatan sewa lahan juga dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman pembangunan dari lembaga keuangan, menciptakan leverage fiskal tambahan. Untuk analisis dampak sewa lahan terhadap pembiayaan infrastruktur, di sini ada kita kategorikan jadi dua, yaitu ada rata-rata dekade dan juga tahun tertinggi. Dari analisis data fiskal Bahir Dar, ini menunjukkan kontribusi pendapatan sewa lahan mencapai 56% dari total pendapatan kota, yang puncaknya adalah di 71,6% yang menjadikan sewa lahan jadi tulang punggung dalam pembiayaan infrastruktur, terutama untuk proyek besar. Sebanyak 44% belanja modal tahunan dari skema ini digunakan untuk transportasi, drainase, sanitasi, dan utilitas dasar. Namun, ketergantungan satu pendanaan menimbulkan risiko jangka panjang jika pasokan lahan menyusut atau permintaan menjadi stagnan. Ini di sini menjadikan pentingnya pemerintah dalam mengelola sumber daya lahan secara adaptif dan juga pembaruan tarif sewa dan perluasan basis lahan melalui perencanaan tata ruang yang inklusif.
Untuk keputusan akhir pembiayaan di sini kita ada tiga. Yang pertama adalah model layak adopsi, yaitu pembiayaan infrastruktur melalui sewa lahan sangat layak diadopsi untuk kota berkembang dengan kapasitas fiskal terbatas. Lalu yang kedua adalah alokasi pendapatan efektif. Di sini kebijakan nasional yang mengalokasikan sekitar 90% pendapatan untuk infrastruktur terbukti mengurangi kesenjangan pembiayaan. Dan yang ketiga, kita perlunya adanya reformasi kelembagaan. Jadi dengan keberhasilan sistem ini membutuhkan peningkatan koordinasi lintas sektor, yaitu kapasitas seperti teknis aparatur dan evaluasi tanah berbasis pasar. Dan juga yang terakhir adalah penerapan sistem evaluasi nilai tanah yang akurat dan adil sangat krusial untuk mencerminkan nilai ekonomi aktual dan memastikan keberlanjutan pendapatan. Untuk kesimpulannya, di sini ada potensi dan tantangan terkait dengan sewa lahan. Kita ada potensi besar, yaitu sewa lahan ini instrumen strategis mendanai pembangunan perkotaan secara berkelanjutan, lalu kemudian mengurangi ketergantungan, memungkinkan realisasi proyek dengan modal besar tanpa bergantung pada hibah atau pinjaman luar negeri. Kemudian desain kelembagaannya kita kuat. Di sini membutuhkan desain kelembagaan yang kuat dan efisien dalam pengumpulan pendapatannya, dan juga yang penting adalah transparansi dan akurasi. Jadi dengan transparansi tender, penilaian tanah yang akurat, itu yang sangat penting dalam semua prosesnya. Dengan perbaikan sistemik ini, model pembiayaan berbasis sewa lahan dapat menjadi rujukan kebijakan bagi kota-kota besar lainnya di Ethiopia, negara berkembang, termasuk mungkin salah satunya di negara besar kita. Kemudian implikasi kebijakan untuk kota-kota berkembang di sini adalah terkait dengan replikasi model. Di sini dapat mereplikasi model Bahirdar untuk mengatasi keterbatasan fiskal, mempercepat pembangunan infrastruktur. Kemudian kerjasama lintas sektor. Ini adalah hubungan kuat antara lembaga pemerintah untuk efisiensi pengelolaan lahan dan pendapatan. Kemudian evaluasi dinamis, ini penerapan sistem penilaian tanahnya ini dinamis, ini berbasis pasar, sehingga memaksimalkan potensi pendapatan. Lalu dengan yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas. Ini dalam proses tender dan pengelolaan dana untuk mencegah korupsi dan inefisiensi. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami cantumkan terkait untuk presentasi di sini adalah dari Muluner dan Amslu di tahun 2022. Studi ini adalah memberikan dasar kuat untuk memahami bagaimana pembiayaan infrastruktur melalui sewa lahan dapat menjadi solusi berkelanjutan. Temuan dari Bahirjar ini menawarkan wawasan berharga bagi kota lain untuk tantangan yang serupa dalam pembangunan perkotaan. Baik, mungkin itu paparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.